Assalamualaikum pemirsa, jumpa kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya berada di Komplek Masjid Gede Mataram. Tepatnya di Jagalan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memasuki halaman masjid ada sebuah pohon beringin tua yang usianya mencapai ratusan tahun, dan masih terawat hingga kini. Gapura depan masjid berbeda dengan masjid pada umumnya, karena gapura tersebut menyerupai tempat peribadatan umat Hindu atau Buddha. Bentuk gapura tersebut ada yang menyebutnya sebagai ranah atau disebut kelir, di mana jika ada orang yang hendak memasuki halaman masjid harus belok ke kanan. Halaman masjid masih cukup luas. Sementara di halaman masjid akan dijumpai perbedaan pada tembok di sekeliling bangunan masjid. Tembok bagian kiri terdiri batu bata yang ukurannya lebih besar dengan warna merah tua, serta terdapat batu seperti marmer yang di permukaannya ditulis aksara Jawa. Sementara tembok yang lain mempunyai batu bata berwarna agak muda, ukuran lebih kecil, dan polos. Tembok yang di kiri masjid yang dibangun Sultan Agung, tembok lain hasil renovasi Paku Buwono ke-10. Tembok yang dibangun pada masa Sultan Agung berperekat air aren yang dapat membatu sehingga lebih kuat. Masjid Agung Kota Gede dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Senopati yaitu pada tahun 1511 Saka atau 1589 Masehi, yang merupakan bukti keberadaan ibu kota kerajaan Mataram Islam yang pertama dan sebagai bukti keberadaan kerajaan Mataram Islam. Masjid ini mempunyai prasasti yang menyebutkan bahwa masjid dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun pada masa Sultan Agung hanya berupa bangunan inti masjid yang berukuran kecil sehingga saat itu disebut langgar. Tahap kedua, masjid dibangun Raja Kasunanan Surakarta, Paku Buwono ke-10. Perbedaan bagian masjid yang dibangun oleh Sultan Agung dan Paku Buwono ke-10 ada pada tiangnya. Bagian yang dibangun Sultan Agung, tiangnya berbahan kayu sedangkan yang dibangun Paku Buwono tiangnya berbahan besi. Jika sudah masuk ruang utama masjid, akan terasa betul bagaimana kunonya dan nilai sejarah masjid ini. Bangunan menyerupai joglo dan tiang penyangga dari kayu jati adalah salah satunya. Bangunan inti masjid merupakan bangunan Jawa berbentuk limasan, cirinya dapat dilihat pada atap yang berbentuk limas dan ruangan yang terbagi dua, yaitu inti dan serambi. Kemudian mimbar imam juga terkesan klasik. Mimbar di dalam dari bahan kayu yang diukir indah. Mimbar ini adalah hadiah dari Sultan Palembang kepada Sultan Agung, tetapi mimbar asli tidak dipakai lagi. Yang menarik lainnya dari Masjid Agung Kota Gede, adalah di masjid ini menyimpan beduk yang usianya hampir sama dengan usia masjid. Beduk berdiameter kurang lebih 1 meter itu tersimpan di serambi masjid. Beduk itu didapat ketika Sunan Kalijaga sedang mengembara melalui Kulon Progo dan menemukan pohon yang besar. Ternyata pohon itu milik Kiai Pringgit atau dikenal dengan Nyai Brintik. Setelah mengetahui pemilik, Sunan Kalijaga meminta pohon itu dan digunakan sebagai kerangka beduk. Pada masa lalu, parit ini yang digunakan sebagai tempat wudhu, tetapi sekarang digunakan sebagai tambak. Pada saat pembangunan masjid,
Umat Islam membangun masjidnya dan umat Hindu membangun pagar masjid. Konsep itu diajarkan Sunan Kalijaga dan dipertahankan hingga sekarang. Kanjeng Panembahan Senopati ini berpesan agar bangunan fisik tidak boleh diubah dari mulai bangunan masjid, gapura berbentuk pura. Masjid ini sampai sekarang masih terlihat hidup. Warga masih menggunakannya sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan. Bangunan masjid ini merupakan bentuk toleransi Sultan Agung kepada para warga yang ikut membangun masjid yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Ciri khas Hindu dan Buddha masih tampak jelas mempengaruhi bangunan masjid ini seperti gapura yang berbentuk padu raksa. Mempertahankan bentuk bagian sebagai upaya akulturasi budaya masyarakat bukanlah tanpa alasan. Dipertahankannya corak akulturasi juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam mengingat pada saat itu mayoritas masyarakat masih menganut animisme dan dinamisme. Pada saat itu masyarakat sulit menerima ajaran Islam. Penyebaran agama Islam dengan pendekatan budaya inilah yang digunakan dan menjadi ciri khas dari Sunan Kalijaga. Hingga akhirnya juga diterapkan dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Mataram. Di Komplek Masjid Agung Kota Gede, ada sendang seliran dan makam Raja-Raja Mataram, yang terletak di sebelah selatan masjid. Letak sendang ini tepat di sebelah selatan makam Kota Gede. Antara makam dan sendang dihubungkan oleh gapura dengan corak budaya yang unik. Letak sendang seliran lebih rendah dibandingkan dengan kompleks makam, sehingga untuk menuju sendang, para pengunjung harus melewati beberapa anak tangga. Sendang ini memiliki dua kolam pemandian. Ada sendang seliran kakung dan sendang seliran putri. Sendang seliran sudah ada sejak zaman dahulu dan selalu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mandi dan kebutuhan lainnya. Sendang seliran ini dulunya digunakan sebagai tempat pemandian keluarga Raja-Raja Mataram Islam. Dan terus sampai hari ini masih digunakan untuk mandi. Masyarakat sekitar sangat ketergantungan dengan adanya sendang seliran ini. Sendang seliran sendiri merupakan sebuah mata air yang kini sudah dibuat menyerupai kolam. Istimewanya, meski musim kemarau, air dalam sendang ini tak pernah kering. Selain sendang seliran kakung dan putri, di dalam komplek Masjid Gede Mataram ternyata juga memiliki sumber mata air lain, yakni sumber Kemuning. Ketiga sumber mata air ini sudah ada sejak pertama kali Babat Alas Mentau. Ketika Danang Sutawijaya, Panembahan Senopati, awal mula mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam, keratonnya ada di Alas Mentau. Dan Jagalan beserta komplek Masjid Gede Mataram ini disinyalir menjadi pusat Kerajaan Mataram Islam tempo dulu. Beberapa bukti pendukung keberadaan Kerajaan Mataram Islam masih bisa ditemukan, di antaranya, adanya Keraton Dalem, ada juga Kampung Alun-Alun, Pasar Kota Gede dan Masjid Gede Mataram sebagai pusat peradaban. Di sebelah Masjid Gede terdapat juga Kampung Kudusan. Kampung ini dikenal dengan kampungnya para ulama zaman dulu. Selanjutnya adalah Kompleks Makam Raja Kota Gede atau Pasarean Hastana Kito Ageng adalah kompleks makam bagi Raja-Raja Mataram Islam pertama beserta para kerabatnya yang dibangun oleh Panembahan Senopati. Di dalam kompleks makam ini pengunjung tidak diperbolehkan mengambil foto ataupun video. Di dalam kompleks makam tersebut disemayamkan beberapa tokoh-tokoh penting dan juga Raja-Raja Mataram Islam pada awal periode berdirinya kerajaan ini. Sejarah keberadaan kompleks makam Raja Kota Gede tidak dapat dilepaskan dari berdirinya kerajaan Mataram Islam dan sosok Panembahan Senopati. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijoyo juga dikenal sebagai Sutawijaya.
Beliau merupakan putra dari Ki Gede Pemanahan, sosok yang telah berhasil membantu Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Pembangunan kompleks makam raja di Kota Gede dilakukan secara bertahap, bahkan terus dilanjutkan sesudah Panembahan Senopati wafat. Bersumber dari Babat Momana, diketahui pembangunan kompleks makam Raja Kota Gede dimulai pada tahun 1589 dan selesai pada tahun 1606. Di dalam kompleks makam terdapat 3 cungkup yang merupakan bangunan utama berfungsi sebagai pelindung makam-makam tertua. Sesuai urutan dari selatan ke utara, ketiga cungkup tersebut bernama Bangsal Prabayaksa, Bangsal Witana, dan Bangsal Tajung. Sebelum Panembahan Senopati memulai pembangunan kompleks makam Raja Kota Gede, sudah ada beberapa tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut. Tokoh-tokoh tersebut dimakamkan di dalam cungkup besar yang diantaranya adalah Sultan Hadiwijaya dan Ki Ageng Pemanahan, beserta anggota keluarganya. Di tempat yang sama, Panembahan Senopati yang wafat pada tahun 1601 juga dimakamkan tepatnya di sebelah barat makam Ki Ageng Pemanahan sesuai dengan wasiatnya. Tokoh-tokoh lain yang dimakamkan di dalam cungkup besar diantaranya adalah Ki Jurumartani, Nyi Ageng Nis, Panembahan Sedaing Krapyak, atau Raden Mas Jolang, Sultan Hamengkubuwono II, Adipati Paku Alam Pertama, Adipati Paku Alam Kedua, Adipati Paku Alam Ketiga, dan Adipati Paku Alam Keempat. Perlu dicatat bahwa Sultan Hamengkubuwono II dimakamkan di Pasarean Hastana Kita Ageng disebabkan pada saat wafat Perang Diponegoro tengah berkecamuk sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan pemakaman di Pajimatan Imogiri. Hal menarik lainnya adalah terdapat makam Ki Ageng Mangir yang separuh berada di dalam cungkup dan separuh berada di luar cungkup. Ki Ageng Mangir adalah salah seorang menantu sekaligus musuh Panembahan Senopati, yang dimakamkan sesuai dengan statusnya. Jumlah keseluruhan makam di kompleks makam Raja Kota Gede, baik yang bercungkup maupun yang tidak dinaungi cungkup, seluruhnya berjumlah 627 makam. Kita sebagai masyarakat wajib menjaga dan melestarikan warisan cagar budaya, dengan cara mengunjungi, melindungi dan melestarikannya, sebagai bahan pembelajaran dari berbagai aspek kehidupan, dari seni budaya, arsitektur, sosial masyarakat, religi, dan lain-lain. Sekian dulu ulasan dari Kompleks Masjid Agung Kota Gede. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan narasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.